Halo, para sahabat khotbah. Jumpa lagi dengan kami berdua dalam Sermon Lighting bersama dengan saya Lina. Saya Erin Sinaga. Ya, kita akan kembali membahas teks-teks leksionari untuk minggu ke-6 setelah Pentakosta. Ya, kembali bersama dengan Erin minggu ini. Minggu lalu eh, dengan Sali karena memang Erin berhalangan, tapi dia sekarang bisa bergabung lagi dengan kita dalam percakapan untuk minggu ke-6 setelah Pentakosta. Apa aja nih Erin teksnya? Iya, teksnya yang akan kita bahas dari Zakaria 9 ayat 9 sampai 12, lalu Mazmur 145 ayat 8 sampai 14, Roma 7 ayat 15 sampai 25a, dan Matius 11 ayat 16 19, disambung lagi ayat 25 sampai 30. Itu Kalina. Ya, apa yang menarik Rin dari Nah, teks-teks ini? saya tuh waktu awal-awal baca ini nggak salah teks ya kan. Karena Zakaria 9 ayat 9 sampai 12 ini kan seringnya nih di minggu-minggu Advent ya Kalina ya. Iya betul betul. Nah, Gitu. Nah, tapi saya yang melihat di sini tentang nubuatan ya, kehadiran kedatangan Mesias gitu ya kan. mm-mm, Lalu saya melihat di sini kan banyak apa namanya metafora seperti Putri Sion, Yerusalem kayak gitu ya. mm-mm, mm-mm, Terus rajamu akan datang begitu kan. Lalu iya, dengan segala nubuatan-nubuatan seorang raja yang datang membawa kemenangan gitu ya mm-mm, kan. Nah, saya lihat di sini kalau saya baca ulasan penafsir begitu ya, Putri Sion ini apa namanya Putri Yerusalem kayak gitu ya. mm-mm. eh Melambangkan perempuan gitu ya kan. Kota Iya. itu sebagai perempuan yang tadinya hancur kayak gitu ya kan. Tetapi dia itu tuh akan bangkit kembali karena di metafora perempuan itu kan kesuburan gitu ya kan. Mhm, Bahwa ada harapan di tengah kehancuran, di tengah ketidakamanan, di tengah keributan begitu bahwa di sini kan disuruh bersorak-sorailah dengan nyaring hai putri Sion. Ini kan mengatakan ada sebuah visi keselamatan, visi kemenangan begitu ya kan. mhm, Siapa yang datang untuk membebaskanmu yaitu raja gitu ya kan. Nah, di sini kan raja itu sebenarnya menunjukkan peran Allah yang sebagai pelindung, pemberi nafkah atau kehidupan gitu ya kan, memberikan tempat tinggal gitu kan. Nah, dia itu tuh akan datang. Jadi bersorak-sorai lah dengan nyaring bahwa di tengah-tengah ketidakamananmu, di tengah-tengah ketidakadilan yang kau alami, dia seorang pemenang itu akan memenangkan gitu ya kan. mhm, Jadi ini lebih keseruan pengharapan begitu Kalina, mhm, pengharapan kedamaian, pendamaian, keamanan di tengah dunia yang tidak pasti, di tengah dunia yang apa namanya dalam kekerasan mhm. dengan segala macam bentuk-bentuknya. Nah, jadi seruan-seruan pengharapan gitu ya kan. Iya, kadang memang Apalagi kalau barangkali karena konteksnya juga ya, Rin, bahwa ini konteks setelah apa namanya, setelah mereka ya peristiwa Babel begitu ya. iya Ini betul. adalah masa Mm-mm. mereka akan dibebaskan ya. eh Iya benar. itu. Jadi Iya eh, betul. seruan-seruan harapan itu memang menjadi bagian dari janji Tuhan ya, bahwa mereka akan Mm-mm. dibebaskan gitu. Memang ini udah mendekati akhir ya, akhir dari Iya, eh, Babelonia itu, pembuangan ke Babel. dasar Mm-mm. betul Kak. Iya, di sini kan enak banget ya penulis kitab Zakaria ini apa namanya menggambarkan Allah yang penuh dengan apa namanya janji gitu ya. Dia
apa nama ia lemah lembut katanya kan. Lalu ia mengendarai seekor keledai, katanya ia melenyapkan kereta dari Efraim. Itu apa tuh namanya? Kota-kota yang tertindas kayak gitu ya Mm-mm, kan. mm-mm, mm-mm, Apa tuh namanya? Aku akan memberimu ganti 2 kali lipat, katanya kan. Kembalilah ke mhm, kota benteng, karena memang Sion itu kan seperti kota benteng gitu ya, melindungi segala masyarakat yang ada di dalamnya gitu. Jadi memang walaupun ini masih harapan, eh, orang-orang Yerusalem itu ya, orang-orang Israel itu ya diminta terus berharap, meminta pertolongan pada iya, Tuhan gitu. mhm, Gitu Kak. Itu kalau dari Zakaria. iya, Nah, kalau di nah saya langsung ke Matius ini ya kan. iya, Ini apa namanya perumpamaan ya. mhm. Cuma apa namanya memang harus pelan-pelan bacanya, berulang kali supaya paham gitu ya kan. Heeh, Nah, tapi sebenarnya di sini kan apa namanya saya pertama kali baca Injil ini yang keluar dari benak saya nih, orang Farisi dan ahli Taurat ini emang banyak maunya gitu loh. hmm, Gitu. hmm, Karena memang kan di sini sebenarnya Matius kan di sini secara nggak langsung mau mengatakan bahwa ahli Taurat dan orang Farisi ini hmm. menolak ajaran-ajaran oleh utusan-utusan Allah, yaitu Yohanes dan apa namanya Yesus, Iya, begitu ya kan. Nah, walaupun keduanya memiliki gaya pengajaran yang berbeda, begitu ya, tapi mereka tetap aja nggak mau terima gitu, karena mereka menganggap diri mereka paling benar dari Yohanes dan Yesus. Bahkan di sini kata seorang penafsir mengatakan bahwa Yesus sendiri difitnah gitu ya kan, mengalami apa namanya pemfitnahan gitu kan. Kalau mhm, Yohanes dituduh seperti orang yang kerasukan setan gitu kan. Kalau Yesus dituduh sebagai seorang yang apa namanya rakus dan peminum gitu kan, mhm, pelahap mhm, dan peminum gitu ya kan. Padahal sebenarnya ya enggak kayak gitu loh. Karena mereka nggak suka aja sama Tuhan Yesus dengan Yohanes dengan segala pengajaran-pengajaran yang diberikan pada mereka. Nah, di mhm, sini orang Farisi itu yang menganggap diri mereka paling benar dengan mereka mengatakan perumpamaan seperti yang diceritakan oleh Matius ini, sebenarnya dia itu sedang memosisikan diri mereka tuh seperti orang tua. Nah, mhm, di sini apa namanya penafsir itu mengatakan bahwa Hmm. Ketika tuduhan terhadap Yesus dan Yohanes itu mereka lakukan, mereka memosisikan pada orang tua di bahasa Kitab Ulangan itu apa namanya kan kalau ada anaknya yang tidak sesuai karakternya dengan harapan orang tua, si orang tua akan pergi ke kota menghadap tetua, lihatlah mhm, anakku mhm, ini gitu ya kan dia adalah keras kepala dan pemberontak. Nah, seolah-olah orang Farisi dan ahli Taurat itu sedang memfitnah Yesus karena memang kan Yesus hanya mengumpamakan anak-anak pada mereka. Lihatlah anak-anak itu mhm, gitu ya kan. mhm, Tetapi orang Farisi memosisikan diri sebagai orang tua yang taat kayak gitu ya kan, sehingga menuduh Yesus sebagai pemabuk dan seorang yang rakus, pelahap gitu ya kan, kayak gitu kan. mhm, Nah, ini sebenarnya dia sedang menggunakan bahasa kitab ulangan, seperti yang diceritakan oleh si Musa ketika apa tuh namanya orang tua tidak suka dengan sifat mhm, anak-anaknya. Nah, mhm, tapi di sini kan di akhirnya gitu ya kan bahwa hikmat Allah adalah segala-galanya gitu ya kan. Dan mhm, hikmat itu dibuktikan dari perbuatan. Jadi ini juga sebenarnya kecaman ya kan orang Farisi dan orang ahli Taurat itu kan selalu mengatakan dirinya orang yang berhikmat gitu kan, yang tahu segala-galanya. mhm, Tetapi Yesus mhm. mengatakan bahwasanya hikmat itu ditentukan dari perbuatan seseorang, bukan hanya kata-kata kayak gitu. Gitu kali nak. Iya, Semoga menolong. iya. Jadi memang kalau kita lihat
kita mulai saya komentarin juga tambahin ya untuk Injil bahwa memang Mm, Injil ini mau memperlihatkan eh, menariknya kalau kita lihat di Injil ini Yesus tegas sekali gitu ya. Jadi ini anak-anak mm-mm. zaman ini gitu ya dia pakai istilah digunakan Mm-mm. angkatan zaman Betul. ini begitu ya. Karena memang Mm, apapun juga eh, yang yang para nabi begitu ya lakukan pasti salah di hadapan mereka begitu kan itu. Jadi iya, bener. eh, kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya pertanyaan tentang siapa Yesus, siapa Yohanes begitu kan. Karena itu sehingga Mm-mm. ini membuat Yesus bilang ini gimana sih gitu ya. Kayak eh, Iya, setelah semuanya dijelaskan, dipertanyakan dan lain-lain gitu. Tapi memang ini eh, orang-orang zaman ini wah gitu ya. eh, Keras kepala sekali gitu. Nggak betul. nggak mau melihat apa yang memang udah ditunjukkan gitu lewat lewat perbuatan gitu. Kalau Mm-mm. saya lihatnya di sini menarik adalah eh, kalau kita mau bicara tentang pandangan ya, pandangan kita terhadap seseorang memang ditentukan dari salah satunya adalah dari bagaimana sebenarnya pandangan kita terhadap orang itu gitu ya. Kalau Mm-mm. udah dari awalnya kita punya pikiran yang negatif, maka Mm-mm. selamanya akan negatif begitu. Apapun juga yang Iya, iya, dilakukan oleh orang itu gitu. Nggak ada yang iya, baik betul. gitu. Dan di sini menurut saya juga yang menarik, ya mungkin mungkin ini bisa menjadi ide khotbah gitu ya. Eh Mm-mm. Apapun juga tiap orang ya dalam hal ini Yesus dan Yohanes itu berbeda gitu kan. Baik baik cara cara kerjanya gitu ya isi isi beritanya sama gitu ya tentang tentang Mesias tentang Allah yang hadir ya tapi Mm-mm. berbeda. eh, Yesus memperlihatkan misalnya Yohanes ya dengan dia kan memang pada konteksnya dia seorang dalam tanda petik begitu ya memang bertapa kan sekian lama Iya, begitu loh tinggal di betul. komunitas eh yang memang menarik diri ya sebelum dia kembali eh, kembali ke tengah-tengah kota begitu kan untuk memberitakan tentang Mesias yang hadir. eh ya memang nggak minum tugasnya Iya, apa namanya betul. eh ya memang sebagai seorang petapa begitu kan tidak makan tidak minum gitu tapi itu juga salah gitu loh. Iya, bener. Sedangkan Yesus melakukan kebalikannya gitu, tetap aja dianggap salah gitu. Nah, jadi Semuanya salah. iya betul. Eh, jadi ini yang tadi kesan kita terhadap seseorang begitu ya. Ini sebenarnya menentukan ya bagaimana penerimaan kita terhadap orang itu. Ya, Mm-mm. sangat berbahaya memang di satu sisi ya bahwa eh, kita tidak lagi objektif ketika melihat eh, Seseorang. oh, seseorang begitu ya. Karena kita Iya. udah punya kesan yang buruk ya. Atau Mm-mm. sebaliknya kita punya kesan yang baik sekali gitu ya. Betul. Jadi apapun juga kesalahan orang itu oh sudahlah Tadi benar. abaikan begitu kan ya. Ini ini mungkin bisa menjadi salah satu ide khotbah. Tapi juga kalau kita lanjut ke ayat 25 sampai 30 gitu ya. Ini eh, ini Yesus melanjutkan ya apa yang di ayat-ayat sebelumnya yang tadi ketika kesan itu ya melihat pekerjaan dan hikmat itu dilihat dari perbuatannya. Yesus kembali menegaskan di ayat 25 sampai 30 ini adalah yang pertama kalau saya lihat adalah bagaimana sebenarnya ini seperti kalau kita lihat seperti pengajaran melalui doa kan ya. Iya, Kak. Aku bersyukur kepadamu Bapa, begitu kan? Mm-mm. Dia
mau menunjukkan lagi kesatuan ya, kesatuan Mm, antara Yesus dan Bapa ya. Ingin mm, menunjukkan bahwa kalau kalau saya membayangkan kalau dia diragukan begitu ya tentang identitasnya dan lain-lain gitu, dia berbicara lagi tentang bagaimana relasinya dengan Bapa ya, yang menjadi satu kesatuan. Apa yang disampaikan, apa yang dia lakukan, apa yang dikerjakan, ini tidak terlepas dari apa yang Bapak lakukan dan kerjakan gitu. Ini menjadi satu kesatuan gitu loh. Jadi karena itu kenapa eh, dia mengulang lagi itu eh, ini 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 hal yang sama ya kalau kita lihat di hampir di iya. seluruh Injil tentang kesatuan Bapa Mm-mm. dan Anak ya. Dan buat saya yang menarik juga adalah ini ayat yang biasa, ayat 28 sampai 30 Iya, ya. betul. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat gitu. Ini kalau saya lihat juga inilah sih, jadi sebenarnya Yesus mau menunjukkan lagi tentang bagaimana perannya ya. Mm-mm. Perannya yang memang menjadi satu kesatuan dengan Bapa, yaitu ketika dia mengundang orang-orang untuk datang kepadanya. Ya, Iya, semua betul. yang letih lesu dan beban berat, apalagi ini bicara tentang kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya kan, Mm-mm. Yesus mengatakan bahwa eh, seolah-olah dia mau mengatakan bahwa orang yang berhikmat, ya kan tadi, yang mampu Mm-mm. melihat pekerjaannya dan bersyukur yang ditunjukkan adalah dia memakai kata ya eh, eh, yang ditunjukkan oleh Bapak itu bukan kepada orang yang berhikmat, Mm-mm. bukan orang yang pandai. Ini sebuah Iya. apa ya, sebuah sindiran sebenarnya ya kepada Betul. orang Farisi ya dan sebagainya. Tapi engkau memberikannya kepada anak kecil. Ya, Hmm. ini anak kecil bisa harafiah memang anak kecil ya yang memang selalu dianggap nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa, begitu ya, dan Iya. kelompok yang ya tidak berhikmat lah, gitu, Mm-mm. ya. Secara strata sosial juga kelas bawah gitu, anak-anak tidak bisa berpikir, dianggap tidak bisa berpikir jernih, tidak berpikir bijak, begitu. Mm-mm. Ah, tapi juga ini menjadi kiasan ya buat bagaimana sebenarnya Tuhan menghargai orang-orang yang eh ya memang mau belajar ya. Anak-anak kan mau belajar selalu dalam hidup dalam pertumbuhan ya. Dia Mm-mm. mau belajar tahu, mau belajar berhikmat, mau belajar mendewasakan diri dan lain-lain ya. Mm-mm. Dan juga seringkali gambaran anak kecil ini memang sebagai kelompok yang dipinggirkan ya. Atau Mm-mm. dalam konteks pelayanan Yesus adalah mereka yang selalu dianggap sebagai orang-orang yang berdosa ya, yang Iya. eh, seperti itu ya. Dan seruan untuk marilah semuanya marilah kepadaku orang yang Semua. letih lesu dan berbeban berat ini kalau saya lihat terkait dengan konteks anak kecil itu begitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Ketika mereka orang-orang yang diabaikan, orang-orang yang dipinggirkan ini adalah ada seringkali menjadi kelompok yang harus berjuang untuk keadilan, ya, Benar. Mm-mm. untuk keadilan mereka gitu kan, karena kan mereka adalah kelompok yang seringkali diperlakukan dengan tidak adil gitu kan. Iya. Dan ini melelahkan orang yang terus berjuang untuk mendapatkan keadilan itu melelahkan ya, Rin. Betul sekali, Kak. Iya. Eh, ini undangan Yesus untuk mari kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Ya, dia melanjutkan pikulakuk yang aku pasang dan belajarlah dengan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan kelegaan gitu ya. Ini kuk ini ya kita tahu ya gambaran biasanya digunakan untuk binatang ya. Iya, benar.
Dan itu memang hmm, semacam kelihatannya beban gitu, tapi Yesus mengatakan, kalau kamu datang kepadaku, maka sekalipun kamu punya beban yang berat itu, gitu ya, Mm-mm, mm-mm. tapi itu akan menjadi ringan sepanjang itu eh, belajar rendah hati ya. Karena orang yang Mm, rendah hati adalah orang yang selalu mau siap untuk belajar ya, terutama untuk terus terus menerus belajar untuk bukan cuma hidup benar, tetapi juga bener, belajar untuk berjuang eh, mendapatkan keadilan itu begitu ya. iya. Dan Yesus mengatakan kuk yang kupasang ini menyenangkan ya. Mm-mm, Karena belajar bersama dengan Kristus, belajar bersama dengan eh, ya Allah ini akan membuat mereka sebenarnya menjalani eh, apa yang eh, Tuhan anugerahkan kepada mereka ya, mendidik dengan damai sejahtera dan lain-lain ya. Dan mm-mm, eh, ini kalau saya kita kaitkan dengan Zakaria gitu ya, mm-mm, berita tentang harapan tadi, harapan pembebasan dan lain-lain, mm-mm, kehadiran Mesias begitu ya. Eh, Dia naik keledai dan lain-lain. Ini menurut saya ini terkait tentang eh, ekspektasi sebenarnya orang mm-mm, tentang Mesias itu gitu ya. mm-mm, Ingin diingatkan bahwa ini dia Mesias yang hadir adalah Mesias yang datang dengan kerendah hatian. Dengan kerendah hatian, bukan dengan ini juga kritik sebenarnya kritik terhadap mm-mm, pemerintah yang menindas ya, mm-mm, kekuasaan yang menindas. Kan berbanding terbalik ya, berbanding terbalik bukan dengan senjata, dengan apa namanya, dengan pasukan perang yang hebat dan lain-lain. Tapi datang dengan kelemah lembutan, mengendarai seekor keledai dan lain-lain. Dan ini sebenarnya mau mau mengkaitkan tentang pekerjaan karya Yesus sekaligus juga ini yang tadi kita bicarakan tentang marilah kepadaku semua yang mm-mm, letih lesu ya, mm-mm, eh, gambaran tentang bersama dengan Allah ya, kerendahan hati ya, kerendah hatian gitu ya, kelemah lembutan itu yang akan membawa pembebasan. Begitu. mm-mm, Jadi kalau kita lihat memang lihat aja lah yang sederhana. Kalau yang namanya perang gitu ya, dengan betul. senjata, dengan apapun lah begitu yang eh, memang kan seringkali dikatakan gajah gajah berkelahi yang mati itu Mm-mm. eh, semut ya, gitu ya, pepatahnya ya, nggak tahu, saya lupa ya. Saya lupa. Oh iya, tapi artinya kalau keras dilawan dengan Mm, keras itu iya ya. nggak akan membawa kebaikan, dua-duanya hancur gitu ya. Mm-mm, eh dan di sini Yesus mengajarkan tentang eh, berjuang untuk mendapatkan keadilan gitu ya. mm-mm, eh Berjuang untuk eh, terus eh, belajar tentang kebenaran memang dibutuhkan kerendahan hatian gitu ya. mm, eh dan memang berat sih karena harus menunggu lebih lama ya kan, harus berjuang eh, dengan begitu keras, bertahan dan lain-lain gitu. Tapi ini yang mau diingatkan dan kalau saya lihat dari Roma gitu ya, mm-mm. Roma 7 ini kan juga Roma 7 bacaan yang sudah sangat akrab juga ya, tentang Iya. Paulus bicara tentang bagaimana dia berjuang sebenarnya untuk melepaskan diri dari dosa gitu. Mm, Buat saya yang menarik adalah di sini Paulus dengan jujur sebenarnya dia bicara tentang dosa itu tuh udah sebenarnya di satu sisi sudah menjadi bagian dari hidup manusia hidup. gitu. Udah ada di dalam. Mm, Mulai dari banyak hal lah, bukan cuma itu dilakukan, tapi juga dari niatnya aja gitu ya. mm, Dosa itu tuh sudah ada.
mm, Ini yang menentukan kemudian orang untuk melakukan sesuatu ya, tindakan dosa atau tidak gitu. Dan Paulus dengan jujur mengatakan, aku tahu sebenarnya yang baik gitu. iya, Tapi yang aku lakukan sebaliknya. mm, Jadi mungkin juga mau kalau saya mungkin ini bisa menjadi ide khotbah ya bahwa seringkali eh, dalam hidup ini kita gampang sekali eh, menghakimi orang gitu ya. mm, Eh, ini nggak berubah-berubah dan lain-lain gitu ya. Saya nggak mau bilang bahwa oh kita harus me apa ya me oh oh ya udahlah nggak apa-apa dia berdosa bukan gitu ya. Tapi coba memahami juga seperti apa yang Paulus pahami tentang hidup dalam kehidupan berdosa gitu kan ya. Nggak gampang melawan dosa itu, iya betul kali Mbak. ya kan? Tahu dia tahu bahwa aku tahu harusnya yang benar gitu. Iya betul. Tapi susah sekali melawan keinginan gitu untuk tidak melakukan karena balik lagi yang aku lakukan adalah yang berdosa begitu kan. Tapi dia dengan jujur mengatakan itu eh, ini mau menolong kita sebenarnya juga untuk memahami perlawanan melawan dosa itu harus terus dilakukan gitu ya. Setiap waktu, setiap saat, apalagi ketika diperhadapkan dengan banyaknya godaan-godaan dan lain-lain gitu. Ini terus perjuangan itu harus terus dilakukan dan karena itu mungkin yang berada bersama dengan komunitas kita dimanapun juga gitu ya, eh, menjadi seorang yang bersama dengan orang lain, kita juga coba belajar bagaimana menempatkan diri kita pada orang tersebut gitu ya. Iya betul. Betapa susahnya melawan dosa, betapa susahnya untuk tidak tidak mengikuti ya Iya, keinginan untuk berdosa itu. Ini akan membuat kita menjadi komunitas yang eh, tidak mudah untuk menghakimi satu sama lain sih. mm, Gitu ya di satu sisi. Tapi juga mau berjuang bersama dalam mm, kehidupan untuk mensyukuri apa yang Paulus bilang, mhm, syukur kepada Allah karena apa? Karena yang membebaskan aku ya mm, bukan eh, bukan dirinya sendiri gitu. mm. Tapi karena kasih karunia Allah kan itu. Benar, benar. Dia mau mengatakan itu bahwa perlawanan melawan dosa itu tetap harus dilakukan karena ini Mm, sesuatu yang sudah ada di dalam diri kita gitu ya. Dan bagaimana melawan ya mengingat kasih karunia Allah itu bahwa kita Iya, sudah dikasihi, kita sudah diampuni, kita sudah diselamatkan dan mm, mengarahkan diri pada Kristus ya. Kristus. Pada tadi balik lagi pada karya-karyanya. Ketika Mm, kita melawan dosa, kita kita merasa bahwa lelah ya, gitu ya, mm, berjuang. Ingat kembali, datang kembali kepada Kristus, gitu mm, ya, bahwa Dia ada bersama, mendampingi ya eh, kita ketika kita berjuang untuk itu. Dan ini yang mungkin juga kalau kita mau kaitkan dengan Mazmur, Mazmur kan bicara tentang Allah yang bagaimana kasih setianya ya, ya. Mm, itu eh, luar biasa ya. Dia memberikan dia panjang sabar, mhm, berlimpah kasih setia, Kasih. begitu kan? Iya, Ini menjadi gambar Allah yang tidak perlu takut untuk datang kepada Allah, gitu, Allah, benar. ya kan? Karena dia mengerti apa yang menjadi kesulitan, kesusahan, ya. Tapi Mm, Allah itu adalah Allah yang bersedia untuk mm. menerima kita, ya. Iya, Pada Kak. saat kapanpun, pada saat mungkin kita jatuh ke dalam Mhm, dosa, tapi dia mm. mau datang. Yang penting adalah datang aja gitu. Datang aja, nggak usah takut. Iya, nggak usah takut. Ya, akui,
betapa Mm, kita berdosa, kita jatuh lagi begitu ya. Karena gambar Allah yang baik ya digambarkan oleh pemazmur ya, penuh rahmat, kasih setia ya, bahkan juga ini di kasih setia Allah itu membuat semua orang, seluruh ciptaan bersyukur ya. mm, Jadi intinya menurut saya kalau kita coba memahami seluruh teks ini, kita bisa mengkhotbahkan tentang betapa betapa pentingnya buat kita untuk belajar rendah hati ya. Termasuk iya, juga rendah hati betul. ketika eh, kita bersalah, kita berdosa gitu ya. Benar banget. Karena yang paling sulit ya, yang paling Meng- sulit ketika kita mau bicara tentang eh, melawan dosa adalah mengakui kan, iya. mengakui bahwa kita bersalah ya. Itu mengakui bahwa kita butuh pertolongan ya. Mm, Ya, jadi saya ingat ada sebuah film kayaknya mm. yang lagi happening nih. Kalau kamu ngikutin Teach Apa Me tuh a Kak? Lesson. Ah, iya, Ya kan dia cuma bilang minta tolong aja gitu. Itu iya, awal betul. dari Oh, ya itu seringkali mm-mm, kesulitan kita adalah untuk datang aja, mm-mm, datang untuk mengakui bahwa mm. saya butuh pertolongan Butuh gitu ya. pertolongan. Saya butuh Betul. untuk diampuni gitu ya Mm-mm. kan, tanpa harus ya mencari cara untuk melarikan diri dan lain-lain ya. Iya. Ini sih kalau kita mau bicara tentang teks-teks ini ya, datang aja kepada Tuhan gitu, akui aja semuanya dan minta pertolongannya, minta Mm-mm. bagaimana kita terus dididik gitu ya. Iya kali. Tanpa harus merasa takut ya, karena gambar Allah yang ditunjukkan adalah Allah yang penuh kasih setia ya, Panjang penuh sabar. kasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya dan sebagainya. Mm-mm. Oke, itu Rin. Ada lagi Oke, nggak yang mau kamu tambahkan? udah Kak, udah lengkap semuanya. Heeh. Oke, ya semoga ini Semoga menolong. banyak ya teman-teman bisa mendapatkan banyak input ya, eh, Mm-mm. atau ide-ide Ide-ide untuk untuk buat khotbah khotbah. minggu ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati. Bye-bye.